Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat subuh Masjid Al-Fat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Thumma alhamdulillah ala kulli hal. Thumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Thumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jujur, setiap bulan Allah saya mengajar di sini, tapi agak merinding saya subuh hari ini. Pertama, MC-nya suaranya sangat indah dengan suara baritonnya, diikuti oleh ketua DKM, berarti ustadznya juga harus demikian suaranya ya. Tinggal kita tunggu nanti sambutan ketua yayasan, katanya muda dan masih ganteng, masya Allah. Saingan dengan ustadz. Masih dalam suasana bulan Syawal, karena menurut almanak ini adalah tanggal ke-28 Syawal versi Indonesia. Karena kita-kita yang lebarannya di Saudi Arabia, ini adalah tanggal 29 Syawal. Karena di sana kita lebaran duluan, tanggal 30 Maret hari Ahad, Indonesia kan hari Senin. Dan kita bersyukur tumben-tumbennya pemerintah dengan Muhammadiyah bareng kompak kali ini. Baik itu satu Ramadan maupun satu Syawal. Semoga terus kompak, karena jangan sampai Idul Adha itu berbeda. Karena yang membuat kita pusing antara saum Arafah dengan wukuf di padang Arafah. Karena judul puasanya saum Arafah, jangan sampai berbeda dengan saat pelaksanaan ibadah wukuf jamaah haji kita di sana. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa antum fi kulli amin bi khair minal aidin wal faizin wal makbulin. Mohon maaf lahir dan batin, karena bisa jadi pengajaran saya selama ini ada yang merasa tersinggung dan sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Adapun kesalahan jamaah Al-Fat sudah saya maafkan karena Allah. Bahkan di antara untaian doa saya selama 20 hari saya i'tikaf di Masjidil Haram, di antara doa saya, ya Allah, mudahkanlah saudara-saudara hamba untuk bisa mengunjungi Baitullah, baik itu berkaitan dengan ibadah haji maupun ibadah umrah, khususnya umrah di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan, Bapak Ibu jamaah Al-Fat, pahalanya seperti pahala ibadah haji, seperti, bukan sama. Yang hebatnya umrah di bulan Ramadan, baik itu awal Ramadan, pertengahan atau akhir, pahalanya ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sudah haji Bapak Ibu, tidak ada satu riwayat pun pernyataan Rasulullah SAW, barang siapa yang haji bersamaku. Tapi barang siapa umrah di bulan Ramadan, dia berhaji bersamaku. Dalam rangka fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam rangka tahadduts nikmah. Mohon maaf kepada yang punya travel, nggak ada tendensi saya apapun, hanya ingin menyampaikan supaya kita membantu saudara kita dalam rangka mewujudkan pernyataan Rasulullah SAW, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya tersebut menolong saudara yang lain. Saya selama jarak waktu demikian cuman habis perjalanan 22.500.000.
sudah include tiket pesawat PP, sudah include hotel yang sekamar berempat, sudah include visa. Yang tidak include makan. Karena makan di sana kalau kita bisa menikmati dan mensyukuri nikmat Allah, makanan di sana melimpah. Kalau nggak cocok tinggal beli kebuli sesuai dengan budget. Hakikatnya demikian. Ya, murah atau murah? Murah banget. Karena travel paling murah akhir Ramadan Pak Zainal itu paling murah 45 juta. Kecuali travelnya yang sekamar berlapan bisa 30 juta. Jaraknya pun ring 3. Saya hotelnya di Aziziyah, memang agak jauh. Kalau naik taksi pulang pergi itu habis 50 rial. Ada bis gratis. Ya, hakikatnya tergantung kita mau yang mana. Ini sedikit harapan saya. Bantu doa saya Bapak Ibu. Dengan sebuah azam, karena Allah perintahkan fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bulatkan tekad, serahkan padaku urusan. Dan janji Allah di surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan hidupnya kepada kata Allah, ku mudahkan, ku cukupkan. Syaratnya tekad yang kuat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini janji Allah dalam surat Al-Ankabut surat 29 di ayat terakhir ayat 69. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari cinta dari doaku. Semua kita mulai hari ini ingin mencari cinta Allah di akhir Ramadan. I'tikaf bisa di Masjidil Haram, masjid yang paling utama di muka bumi ini. Karena setiap kita sholat di sana nilai pahala 100.000 kali dibanding masjid yang lain. Bahkan Masjid Nabawi cuma 1.000, sedangkan Masjidil Aqsa cuma 500. Bahkan kepada Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah, yang Allah masih memberi titipan rezeki yang sedikit berlebih, saya ajak, ayo bulan September insya Allah kita akan mengunjungi Masjidil Aqsa sambil membawa bantuan. Dan saya selalu mengajak jamaah Al-Fajr, setiap tahun pasca pandemi kita akan mengirimkan bantuan. Jujur, doa kunut yang dibaca imam tadi membuat saya meleleh air mata. Seharusnya kita kembali doa kunut nazilah Pak Ketua DKM. Kunut nazilah berarti bukan hanya subuh, 5 waktu sholat. Dan kita tahu bagaimana keadaan saudara kita hari ini. Mereka dibantai, mereka dihilangkan, diusir. Bagaimana Donald Trump dengan pongahnya punya wacana bagaimana membangun Gaza. Wallahu a'lam. Semoga presiden kita ingin mengambil 1.000 rakyat Gaza adalah betul-betul sebuah ketulusan kemanusiaan. Dan kita tidak boleh suudzon, karena tidak ada yang tahu niat seseorang. Harapan kita sudah mereka bisa berdiri tegak dan sehat, kita kembalikan mereka ke Gaza. Karena jangan sampai ikut-ikutan dengan program Donald Trump yang akan menghilangkan rakyat Palestina di yang namanya tempat tanah kelahiran mereka, yaitu kota Gaza. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tema kali ini membuat merinding. Menjaga level ketakwaan pasca Ramadan. Emang kita semua termasuk diri saya, bagaimana kita menjaga level takwa? Emang kita sudah punya nilai-nilai ketakwaan? Kalau nggak punya nilai ketakwaan, bagaimana kita jaga level itu? Karena seorang Khalilullah Ibrahim alaihissalam, saat diperintahkan Allah membangun Ka'bah beserta anaknya Ismail alaihissalam, selesai pembangunan Ka'bah, Khalilullah Ibrahim alaihissalam kekasih Allah tidak pede dengan hasil perbuatannya. Maka doa beliau, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal perbuatan dari kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu selevel Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan kita? Apa kita sangat yakin pasca Ramadan sudah memiliki nilai-nilai ketakwaan sehingga hari ini menjaga level ketakwaan? Sebagai test case-nya, yang dengar khutbah saya di Jumat pertama bulan Syawal, kan saya khotib kedua ya, maaf, karena khotib pertama saya di Komplek BI Widakar. Siapa yang tahu ada 7 sifat orang bertakwa yang Allah jamin surga tempat mereka?
Yang bisa jawab pilihannya Al-Quran atau langsung sajadah yang sangat saya senangi sesuai dengan warna karpet kita. Ada 7 nilai ketakwaan atau sifat orang bertakwa. Yang bisa jawab hadiahnya demikian. Kalau perlu kita tambah voucher makan siang 50.000 kalau perlu. Cukup ya makan siang 50 ya. Nasi padang, es krim lengkap lah Pak Ketua ya. Nah, kalau masih kurang Ketua Yayasan tambah 50. Deal. Kan komisi fatwa. Ya, udah 100.000. Ketua DKM tambah 50 udah 150. Masya Allah. Angkat tangan jangan lama-lama nanya Google pula nanti. Ya. Ada 7 sifat orang bertakwa. Sebutkan. Angkat tangan. Nggak boleh buka Quran. Pak Imam kita udah buka HP. Ya hakikatnya. Husnuzonnya bukan buka Quran, bukan. Lagi jawab WA orang mungkin ya. Husnuzonnya. Ayo. Ada? Nggak ada karena waktu. Saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Nah, silakan. Hah? Coba. Ada 7 ya? Hah? Bukan. Berarti nggak dengar isi khutbah saya. Tidur atau nggak di sini sholat? Oh nggak di sini ya. Itu jawaban yang tepat. Ya saya nggak ketemu Pak. Lihat surat Ali Imran ayat 134 dan 135. Bagaimana kita menjaga level takwa? Kita aja belum tahu apakah kita menjadi orang bertakwa di hadapan Allah atau tidak. Apakah kita berhasil dididik di kampus Ramadan, pasca Ramadan sekian meraih derajat sarjana takwa STA? Ayo lihat apa pernyataan Allah tentang sifat orang bertakwa yang mereka mendapatkan jaminan surga, yang surganya Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat sebelumnya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Sesungguhnya perintah Allah segera mohon ampun dalam surah Al-Hadid, wasabiku berlomba-lomba mohon ampun di hadapan Allah, karena hakikatnya setiap manusia pasti berbuat salah dan dosa. Maka apa perintah Rasulullah SAW? Kullu bani Adam khata' wa khil khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah. Sebaik salah dengan cara bertobat. Di antara bentuk tobat banyak istighfar. Dan Allah senang sekali dengan hamba-hambanya yang lisan bibir kehidupannya penuh dengan istighfar. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan sosok diri yang maksum, yang dijamin surga oleh Allah. Inni la astaghfirullah mi'a marrah. Sesungguhnya aku tidak pernah kurang istighfar sehari semalam dari 100 kali. Dalam riwayat yang lain sab'ina marrah, 70 kali. Itu tingkat Rasulullah SAW. Apalagi saya dan kita semua. Nah Bapak Ibu, apa ciri orang bertakwa dan harus kita jaga level ketakwaan tersebut? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Catat surat Ali Imran ayat 134. Ternyata orang bertakwa itu senang sekali, gemar dia berinfak, bersedekah. Bahkan kegemaran ini dia bawa menjadi gaya hidup, lifestyle. Bahkan orang bertakwa itu disebutkan oleh Allah di ayat tersebut, dia berinfak, bersedekah bukan hanya waktu lapang, sempit sekalipun dia tetap berinfak. Karena tertanam dalam sanubari keluarga Samawi yang penuh ketakwaan, dia sangat yakin saat sulit dia tetap berinfak sesuai kemampuan terbaik yang dia miliki. Janji Allah, kesulitan hidup itu dirubah menjadi kemudahan. Lihat sumpah dan janji Allah yang sedang mengalami kesulitan hidup karena negeri ini penuh efisiensi. Tanya para pebisnis, kalau Allah saya pebisnis, macet di mana-mana Pak Aldi, betul? Efisiensi di mana-mana. Lihat surat At-Talaq surat 65 ayat 7. Apa win-win solution yang Allah tawarkan saat kita mengalami kesulitan hidup, apapun bentuknya, termasuk dengan penyakit yang gak sembuh-sembuh, termasuk kegalauan rumah tangga, anak tidak soleh dan soleha, termasuk dengan pasangan hidup, suami saya Bang Toib Ustadz 3 lebaran gak pulang-pulang, termasuk suami yang ngeluh istrinya cerewetnya minta ampun, ya selalu pasang GPS
papa di mana, kapan pulang, makan siang dan sebagainya. Ini kan istri GPS, istri kepo, who want to know. Hakikatnya demikian, betul? Kalau suami punya istri cantik tapi istri GPS, bahagia atau menderita? Pak MC? Menderita. Oh, menderita, jujur banget. Kira-kira bertahan atau cari satu lagi? Dididik dengan baik. Nggak berhasil, dia lebih brimob karena dia turunan brimob. Ya hakikatnya demikian. Ya, jadi sudah digambarkan. Apa kata Allah surah At-Tolak ayat 7, pegang dia erat. Wallahi saya katakan ayat ini memotivasi saya pasca tsunami. Bapak Ibu tahu saya korban tsunami Aceh. Saya hijrah dari nol. Salah satu ayat ini menjadi pegangan saya. Saat sulit, justru apa perintah Allah? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah seseorang berinfak sesuai dengan kelapangan rezekinya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah dia berinfak dari apa yang Allah berikan. Lihat perintah Allah, saat kita sulit tetap berinfak, bukan makin merege hese, bukan makin koret medit. Dan saya sangat khawatir Pak Ketua DKM dan jajaran pengurus, jangan-jangan kurban nanti bukan meningkat, jauh menurun. Karena saya sebagai pebisnis sapi kurban jenis Bali khusus, itu laporan di lapangan, Ustadz, pergerakannya lambat sekali. Pada tahun lalu dengan izin Allah kita bisa laku 600 ekor. Ini udah tinggal minus berapa ini? Sebulan setengah baru laku sekitar 20 ekor. Biasanya udah 100 ekor lebih lakunya. Belum lagi kita pernah 2021 itu kena semua sapi yang ada kan kena PMK, masih ingat PMK? Itu sapi tumbang satu-satu. Sapi kami mati 67 ekor Bapak. Kalau bukan yakin dengan rezeki Allah, dengan kekuatan Allah yang Maha Segala, bisa kolaps. 67 ekor mati setiap hari itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan? Lihat janji Allah di ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Indah sekali Allah. Allah pernah menzalimi hambanya. Kalau kamu sulit, cara berinfak bukan seperti Ustadz Fulan yang bapak kita ditipu Ustadz Fulan. Apa kabar Ustadz Fulan? Udah kembali belum modal kita investasi? Itu mana uangnya? Bantu saya bapak ibu 1 triliun. Dia yang punya masalah suruh bantu dia 1 triliun. Kan heboh deh viral. Karena teori beliau tidak sesuai dengan perintah Allah. Allah perintahkan kalau kamu sulit berinfak sesuai dengan kemampuanmu, bukan sampai menzalimi diri. Sehingga banyak jamaah kalau ikut pengajiannya, Ustaz saya kalau ikut pengajian belum tekor Ustaz. Apa di dompetnya ada berapa isinya? Udah keluarin nanti diganti Allah 1 juta 2 juta, mobilnya apa jenisnya? Udah kasih aja diinfak jalan Allah nanti ganti Mercy. Nah, pulang naik angkot ujungnya. Ya contoh demikian. Maka lihat bahasa Allah indah sekali. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Ku ganti kesulitan hidupmu menjadi kemudahan. Ayo Bapak Ibu jamaah Al-Fats, dan mari kita bertanya. Ketua DKM dan jajaran pengurus saya mau nanya, dan saya melihat dengan mata kepala. Pasca Ramadan, keropak Jumat kita dibanding Jumat di bulan Ramadan meningkat atau jauh menurun atau sama? Siapa yang jawab menurun tadi? Ini serius saya nanya. Pak Zainal, kan Pak Zainal hitung uang. Menurun atau meningkat atau sama? Menurun. Menurun, mana hoaxnya, mana yang betul? Ya, masjidnya 1, laporannya 1, kok ada 1 meningkat 1 menurun, mana yang betul? Udah pusing Ustaz. Khilafiyah para ulama di Jamaah Al-Fat. Ya, kalau menurun berarti kita tidak berhasil dididik di kampus Ramadan. Apalagi sesudah Ramadan namanya bulan Syawal. Menurut ahli bahasa dan para ulama, arti Syawal bulan peningkatan, bukan bulan penurunan. Bahkan seorang ulama terkenal Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menjelaskan indikator amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Inna
min alamati qubulil hasanah al hasan ba'daha. Tanda-tanda diterimanya amal seseorang kalau bahasa kita di bulan Ramadan, yaitu saat kita mampu meningkatkan amal sesudah Ramadan. Kalau bahasa Allah dan surah Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Saat kamu selesai mengerjakan satu urusan, kamu sudah digembleng sebulan penuh di bulan Ramadan, sesudah Ramadan harusnya kamu kerjakan amal-amal soleh yang lain. Dan kepada Allah kamu berharap semoga amal ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tandanya. Nah pertanyaannya, kita pasca Ramadan, kesolehan kita, keimanan kita meningkat atau jauh menurun? Indikator pertama, jawab masing-masing. Apakah semua kita sudah selesai atau minimal sampai besok hari terakhir Syawal? Karena saya lihat di tanggalan itu Syawal 29 hari. Hari ke-29 Syawal besok Senin. Jadi yang belum selesai puasa Syawal ada kesempatan hari ini dan esok. Kalau tinggal 2 hari lagi. Kalau masih starting 6 hari selesai. Dan kata ulama saya baca merinding saya. Orang yang tidak mengambil puasa Syawal tanpa udzur syar'i karena kelalaian dia, ini tanda-tanda amal dia tidak diterima oleh Allah. Tadi Allah menyebutkan fa idza faragta fansab. Tadi ulama menyebutkan tanda terimanya amal ibadah itu saat kita mampu beramal soleh sesudahnya. Dan Allah menyebutkan membangun ketaatan di hadapan Allah bukan hanya momen tertentu Ramadan, haji, umrah atau sedang di masjid, tapi bawalah ketaatan di sepanjang hayat kehidupan kita. Maka Allah jelaskan dalam surah Al-Hijr, surat 15 ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu Allah sampai ajal datang menjemput. Bahkan Allah menyindir apabila ada di antara kita semangat baca Quran cuma Ramadan, begitu selesai Ramadan semangatnya jauh menurun. Ayo jujur, siapa di antara Bapak Ibu sejak 1 Syawal sampai hari ini sudah khatam baca Quran? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Kalau ditanya boleh angkat tangan, yang penting jaga hati. Angkat tangan. Kemana aja? Sibuk makan opor, sibuk silaturahim. Mana semangat itu? Pada surga merindukan di antaranya talil Quran. Surga merindukan orang-orang yang senang baca Al-Quran. Bagaimana perintah Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa inna sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran yang banyak, karena Quran yang kamu baca nanti di hari kiamat akan memberi syafaat penolong untuk. Bahkan Quran yang kita baca menjadi nur, cahaya penerang di alam barzah. Bahkan rumah samawai penuh Al-Quran, didoakan malaikat rahmat, zayyinu buyutakum bil Quran, hiasilah rumahmu dengan Al-Quran. Mana semangat itu? Maka dengarkan sindiran Allah kepada mereka cuma semangat ibadah bulan Ramadan. Lihat surah An-Nahl surat 16 ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazla min ba'di quwwatin ankasa. Jangan sampai kau seperti wanita pemintal benang, kata Allah. Susah payah wanita ini membuat sebuah kain tenun songket. Orang Sumatera sangat paham apa simbol kain tenun itu kalau dibawa dalam hantaran pengantin. Pak Ketua Yayasan orang Sumatera bukan? Ketok orang, wajahnya wis Jawa iki. Asli tapi Surabaya. Oh, wis ketok pokoke. Cetoe lho ya. Pak Wamidi paham. Apa arti kain songket saat bawa hantaran? Itu simbol status, benar nggak Pak? Itu simbol kebanggaan. Saya ingat banget ibu saya saat saya pernikahan pertama di Aceh sebelum tsunami, nak tolong beli kain songket. Jangan malukan ibu depan keluarga bisa. Sampai begitu bahasa. Karena saya protes. Ibu, anak-anak zaman now nggak tertarik pakai kain songket tuh mak-mak dulu. Tolong hargai ibu. Langsung saya beli. Padahal mahal jutaan. Kenapa kain songket tuh mahal?
Karena buatnya prosesnya kalau pakai handmade dengan tangan tuh lama. Apalagi kualitas bahannya. Yang pernah ke Turki tanya, pasti kalau kita ke Turki dibawa ke pabrik permadani. Hebatnya di Turki, saya beli sajadah itu kecil sebenarnya, hampir lebih besar dari ini lah pokoknya. 1,5 juta. Kenapa dia mahal? Karena saat kita pegang dan saat kita letakkan di atas karpet itu berbeda motif dan warnanya, bisa berubah. Makin lama dibuat makin puluhan juta tuh karpet dengan tangan, pada kecil doang. Nah, ini Allah perumpamakan susah payah kita bangun ketaatan di depan Allah seperti wanita yang buat karpet kain tenun. Tiba-tiba wanita ini mengambil benda tajam, dia sobek, dia gunting. Saya nanya, karpet yang sudah digunting, kain songket yang sudah dirusak dengan benda tajam, punya nilai tidak? Inilah ibarat susah payah kita bangun ketaatan di bulan Ramadan. Sesudah Ramadan hilang semangat ini, percis seperti wanita tadi kata. Bahkan diingatkan tadi, ini tanda-tanda tidak diterimanya amal itu. Karena ikhlas kata Imam Nuqaim akan melahirkan istiqomah. Maka apa perintah Rasulullah SAW? Fa'mal tsumma istaqim, beramal istiqomah. Memang tidak mudah. Bahkan selevel Hanzalah, sahabat mulia, sempat mengeraskan dan berteriak di kota Madinah. Didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa teriakan Hanzalah? Aku orang munafik. Sahabat Abu Bakar nanya, hei Hanzalah, kamu ngomong apa? Apa jawaban Hanzalah? Ya Abu Bakar, sahabat mulia yang aku cintai karena Allah. Saat aku berada di majlis Rasulullah SAW, halal dan haram terang benderang, yang hak dengan yang batil terang benderang. Tapi begitu aku pulang ke rumahku, aku berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat, hilang semangat ini. Aku munafik. Apa kata Abu Bakar? Kalau begitu aku juga munafik, Hanzalah. Dan dua sahabat mulia ini menghadap Rasulullah SAW, menceritakan keadaan mereka. Apa nasihat Rasulullah SAW? Sa'ah membangun ketaatan pada Allah. Jangan seperti kita hari ini, hanya Ramadan gaspol, begitu Ramadan selesai MPP, mundur pelan-pelan, lama-lama muntaber, mundur tanpa berita. Betul apa betul? Sudah mukhatam Quran atau masih juz Al-Pukat? Pak Ketua juz berapa nih? Kalau saya juz 9. Aduh. Kalau jamaah Al-Fatih itu ada 11 kalau saya lihat di lapangan. Udah khatam, alhamdulillah. Ini bagi tugas juz pertama antum, juz kedua aneh, atau memang betul khatam? Itu di laporan Pak Jati itu 2 piala itu berarti udah 1 Ramadan. Setelah itu setelah Ramadan 1 piala. 1 piala lagi, masya Allah, alhamdulillah. Tapi 11 orang tidak mewakili tentang yang hadir, belum memenuhi quorum. Betul Ustaz. Kalau memenuhi quorum berarti banyak gagal ini. Ya Ustadz, yang lapor baru 11, yang khatam sudah banyak Ustadz. Udah mau gimana lagi saya mau jawab. Tugas kita husnudzon, yang menilai Allah. Wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasulullah mu'minun. Tugas kita beramal, tugas Allah yang menilai. Surah At-Taubah 105. Nah, kita kembali. Itu sebagai sebuah muhasabah saya dan kita semua. Betapa sulitnya istiqomah. Apalagi dia gambar kalau Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kenapa jamaah Al-Fat belum banyak yang khatam Quran? Karena sejak malam pertama setannya sudah dilepas belenggunya. Yang kedua, kita juga sudah berubah dengan alasan jangan-jangan sudah banyak deposito amal, jangan-jangan. Saya pulang umroh juga sudah banyak kehilangan pahala. Begitu pulang naik Sri Lanka Air, itu pramugari Sri Lanka, Pak Ketua Yayasan pakaiannya kurang bahan. Pakaian Hindia itu kurang bahan. Untung hitam-hitam jadi nggak tertarik. Nah itu contoh demikian. Ya, jadi pakaian pramugari itu kebuka perutnya. Untung perutnya besar-besar, jadi nggak menarik. Ya, coba kayak Superjet Airstar, bisa bahaya nih kita, hilang pahalanya Pak Zainal. Ya, jadi Bapak Ibu, pertanyaan. Bagaimana menjaga konsistensi level takwa pertama supaya keluarga sama selalu punya semangat berinfak, bersedekah? Jawaban, dengarkan bahasa Allah yang pertama. Mereka yang dalam hidupnya tidak menjadi ahli sedekah,
Mereka yang dalam hidupnya tidak suka berbagi, tidak berinfak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul memerintahkan kita berinfaklah di pagi hari, karena setiap pagi hari Allah mengutus 2 orang malaikat. Malaikat pertama kalau tadi subuh atau sekarang Bapak Ibu langsung berinfak Masjid Al-Fats, minusnya berapa tuh? Masih minus 90 juta. Setiap kita sejuta clear tuh urusan. Deal? Ustadz ikut loh. Deal? Semua buat daftar list. 90 juta hutang. Ingat ya, hutang masjid bukan hutang DKM loh. Hutang kita sebagai hamba Allah. Masjid itu rumah Allah, rumah yang sangat dicintai oleh Allah, betul? Orang-orang yang memakmurkan masjid hakikat kekasih Allah di muka bumi. Dan kalau kita sudah jadi kekasih Allah, jangan khawatir dengan kehidupan kita. Ingat, mulai malam Selasa kita akan di-training kembali oleh Allah. Sesudah Ramadan cuma sebulan, mulai malam Selasa pekan depan kita memasuki bulan-bulan haram. Dan bulan haram 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Saya berharap ya hadisnya ada 90 orang. Semua kita termasuk saya, sejuta cara bayarnya tidak plek. Setiap Jumat mungkin berapa setiap Jumat? Berarti dari Dzulqa'dah ada 4 kali Jumat, Dzulhijjah ada 5 atau 4 kali Jumat, Muharram udah 100.000 setiap Jumat, sejuta semua. Betul apa betul? Betul itu. Apa kaidah bulan haram kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, setiap amal soleh kita kerjakan di bulan haram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Hanya setiap Jumat dari yang hadir 100.000 buat komitmen. Dia yang bohong saya doakan bisulan seumur hidup. Ustadz ikutan. Kalau perlu buat kartu. Harus selesai diurusan. Malu saya. Setiap pulang ngajar masih minus melulu. Betul Pak Om ini? 90 orang nih sejuta. Cara bayar setiap Jumat 100.000 setiap Jumat. Sampai goyang-goyang udah kursi. Sampai udah bingung saya. Lagi ketua yayasan. Ayo, ketua yayasan kok perlu 10 juta. Nah, biar tambah ganteng kita doakan. Tinggal keberanian mau nambah tidak itu urusan beliau. Kalau dilihat Orawani, itu contohnya. Itu contoh ada bagian. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, bagaimana kita motivasi? Dengarkan Allah menyebutkan surat Munafikun ayat 10. Allah memerintahkan kita berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Kapan Allah perintah berinfak? Sebelum datang ajal. Apa perintah Rasulullah SAW berinfak? Berinfaklah setiap hari, khususnya pagi hari, karena Allah mengutus setiap hari 2 orang malaikat. Malaikat pertama begitu kita berinfak tadi atau sekarang atau habis kita berinfak, langsung dapat doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah ganti harta. Ya Allah berkahi hidupnya. Bapak Ibu, saya ibu, doa malaikat dikabulkan Allah atau tidak? Bu, dikabulkan. Kalau begitu, mulai pagi ini siapkan celengan di rumah tangga ibu. Keluarga Samawa tadi punya niat, punya program setiap Jumat bantu untuk bayar hutang rumah Allah Masjid Al-Fats 100.000 setiap Jumat. Dari mulai Dzulqa'dah, Jumat besok ini kan udah Dzulqa'dah ya. 4 Jumat Dzulqa'dah 400.000. 4 Jumat Dzulhijjah dan 400.000, tambah 2 Jumat Muharram, kelar itu urusan. Ini udah diketok palu, jangan main-main. Saya diingatkan Pak Zia, kasih nomor rekening. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik. Dalam rangka Allah sudah sebutkan yang kita hafal surah Al-Mulk ayat 2. Untuk apa kita berlomba-lomba berbuat baik? Karena yang akan dinilai di hadapan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dinilai Allah siapa yang terbaik amalnya, bukan siapa yang paling banyak deposito tabungannya, asetnya, apa jabatanmu, bukan itu yang ditanya Allah. Yang dinilai Allah, ya lo kan fit and proper test di hadapan Allah, siapa yang terbaik amalnya nanti di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu, Allah menyebutkan
Apa penyesalan manusia saat ajalnya tiba? Jawaban Allah surat Munafikun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ternyata penyesalan manusia saat ajal tiba bukan berkaitan dengan dunia, tapi berkaitan dengan sedekah. Kenapa Allah membahasakan berkaitan sedekah bukan infak? Karena Allah yang Maha Tahu, Allah yang Rahman Rahim dan Maha Adil, tidak semua hamba Allah lebihkan rezekinya. Makanya tidak ada bahasa Allah penyesalan berkaitan infak, tapi bahasa Allah berkaitan sedekah dan amal soleh. Apa? Karena orang miskin pun mampu bersedekah, betul? Apa sedekahnya orang miskin? Senyum, tabassum kali akhika sedekah. Senyummu untuk saudaraku sedekah. Jangan sampai udah miskin muka kayak jeruk purut. Ketemu orang mukanya berkerut-kerut. Kalau dimakan sakit perut. Udah miskin sombong, nggak mau ke masjid, dikasih 50.000 10.000 ngomel, apalagi kasih gopek, ngomel lagi dia lempar ya. Na'udzubillah, ini orang ailun mustakbir. Salah satu golongan yang sangat dibenci oleh Allah orang miskin dan sombong. Jadi yang pertama, tanamkan keluarga samawa, jangan sampai kita keluarga yang menyesal nanti saat ajal kita tiba. Yang kedua, bagaimana menjaga level takwa di poin pertama ini? Tanamkan keyakinan janji Allah yang Maha Pemberi rezeki, yang menitipkan rezeki pada kita. Keluarga sama yang ahli sedekah. Di rumah tangganya ada keropak al-fats. Di rumah tangganya sengaja dibuat keropak untuk bisa haji dan umrah. Maka apa janji Allah? Keluarga ini tidak pernah bangkrut hidup. Lihat janji Allah surah Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yaqsud wa ilaihi turja'un. Barang siapa menginfakkan harta jalan Allah, kulipat gandakan harta. Karena masih abstrak, sampai Allah datangkan surah Al-Baqarah berikutnya 261. Berapa banyak Allah ganti harta keluarga sama saat berinfak jalan Allah? Mathalul ladzina yunfiquna amwal fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sublatin mi'atu habbah. Allah menjanjikan saat kita berinfak 1 juta dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, setiap Jumat 100.000. Supaya mewujudkan 100.000, mulai hari ini siapkan keropak infak untuk Masjid Al-Fats. Apa janji Allah? Dilipat gandakan 700 kali lipat. Bahkan kata ahli tafsir, janji Allah 700 lipat itu kecil bagi Allah. Allah mampu 700 bilion sekalipun. Bahkan Allah mampu lebih dari itu, karena Allah pemilik kerajaan langit dan bumi. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Bahkan janji Allah dalam surat Saba, surat 34 di ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan ku ganti. Hanya saja arti diganti jangan pakai filosofi Ustadz Fulan. Infak 1 juta nanti diganti 100 juta, dari mana tuh teori? Teori yang benar, lihat perintah Allah, lihat peringatan Allah dan surah Al-Mudaththir ayat 6. Wala tamnun tastakthir. Apa yang sudah kamu infakkan jangan berharap diganti lebih banyak. Husnudzon dengan Allah, berbaik sangka dengan Allah, yakinlah dengan janji-janji Allah, karena perintah Allah jauh lebih hebat dari perintah Rasulullah SAW. Berinfak cuma pagi hari supaya doakan malaikat. Perintah Allah bukan hanya pagi, tapi malam dan siang. Bukan siang malam, itu nama restoran Padang. Apalagi pagi sore. Kita sudah demikian. Ya, kita tunggu undangan ketua DKM dan ketua yayasan di pagi sore. Nah, begitu selesai hutang, makan-makan. Cocok? Nah, minimal nasi bungkus ya lah. Kita cari fundraising ya. Kekatnya demikian. Kan selesai udah. Minimal begitu Pak Hidayat selesai tugas, udah selesai hutang. Masya Allah. Bukan tinggalin hutang, gak boleh berhenti kalau ninggalin hutang ya. Dengan itu ya, hakikatnya demikian. Maka lihat, Masya Allah, lihat surat Al-Baqarah di ayat 274. Pegang dia janji Allah erat-erat. Ini kunci kehidupan sesungguhnya.
Persoalan apapun dengarkan jawaban Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Mereka menginfakkan harta di waktu malam dan siang. Al-Baqarah 274. Mereka menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang. Dan Allah tidak pernah membahasakan bersama Rasulnya siang malam, karena pergantian hari dalam Islam malam itu saat maghrib tiba. Saat matahari terbenam itulah pergantian hari, bukan jam 12 malam. Itu teorinya Greenwich yang ada di UK. Ya, kita lanjut. Sirra wa alaniyah. Sesudah Allah perintahkan mereka menginfakkan harta di waktu malam dan siang. Cara berinfaknya ada dua cara Allah. Teori yang Allah jelaskan, sirra, dengan sembunyi-sembunyi, dan ulama mengatakan infak dengan cara sembunyi lebih utama karena bisa terhindar ria dan wujud. Tapi Allah juga gambarkan wa'alaniyah, boleh terang-terangan selama jaga niatmu karena aku, bukan untuk ujub dan ria. Apalagi niatnya saat Pak Zainal berinfak, saya duluan nih 1 juta sebagai bendahara. Niat Pak Zainal supaya termotivasi kita. Saat saya melakukan seperti Ustaz Zainal, Pak Zainal, pahala saya mengalir ke beliau. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran pahala dari orang yang mengerjakan contoh kebaikan yang dia beri contoh. Itu contoh. Makanya katanya ustadz itu pahalanya banyak banget, ngajak-ngajak. Yang menjadi ustadz neraka, saya ngajak jamaah Alfat, saya kagak ikut. Namanya Ustadz Calo, Omdo, Bandung. Si Calo ini berangkat Bandung nggak? Itu namanya, itu ya calo tiket. Ya, jadi harus kita buktikan. Siap ya Bapak Ibu, ini nggak main-main saya. Saya berharap 3 bulan kemudian udah keluar di 90 juta. Perasaan lama banget nih minus mulu. Ya, entah bertambah lagi, udah kurang naik lagi ya. Nah, biasa itu, nggak apa-apa. Ya, begitulah masjid yang makmur memakmurkan. Lanjut. Jadi Allah sudah gambarkan Bapak Ibu, mempertahankan level takwa yang pertama, menjaga level takwa yang pertama pasca Ramadan. Keluarga sama selalu punya semangat berinfak, bersedekah, karena Allah sudah bersumpah, ahli sedekah, keluarga yang ahli sedekah hidupnya tidak pernah hancur. Dengarkan janji Allah 3 di surah Al-Baqarah 274. Falahum ajruhum inda rabbihim. Keluarga samawa dijanjikan oleh Allah, mereka akan mendapatkan ganjaran pahala sisi Allah. Apa bentuknya? Serahkan pada Allah, karena Allah Maha yang terbaik untuk hamba-hambanya. Contoh, ada di antara keluarga kita sakitnya sudah menahun, bahkan levelnya sudah di kemo. Saya menjawab karena saya juga Master Public Health, dan saya bukan mendiskusikan tentang dunia kesehatan, tapi saya ingin menyampaikan kejujuran. Sebenarnya kemo itu sudah nggak ada harapan, hanya bentuk ikhtiar dari dokter. Dokter sendiri sudah hands up sebenarnya. Betul apa betul? Dan orang yang di kemo Pak Haji itu sakit. Adik ipar saya minta tolong mas, keluarkan saya, sakit mas. Habis kemo dikasih obat seabrek-abrek, betul? Dan orang kemo mayoritas rambutnya rontok, betul? Kulitnya menghitam, betul? Karena disinar. Dia itu sakit. Maka apa solusi dari seorang ibu jualan soto di depan RSCM yang menceritakan kepada jamaah saya yang istri kena kanker payudara stadium 4 ke atas dan akhirnya meninggal? Apa jawaban sang ibu ini? Pak, saya lihat bapak sedang sedih. Iya bu, istri saya kena kanker payudara stadium 4 ke atas, kelihatan sudah tidak harapan. Apa jawaban sang ibu ini cerita kepada jamaah kita? Kalau boleh saya saran, tapi terserah bapak, nggak usah di kemo pak, mendingan uang bapak diinfakkan, sedekahkan. Langsung saya ingat bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghilangkan bencana. Sedekah itu udah beriwayatkan bisa memadamkan murka Allah. Bahkan perintah Rasulullah SAW, ittaqin nar walau bisyiki tamrah, jagalah dirimu dari neraka, dari kesulitan, dari apapun dengan walaupun bersedekah sebutir kurma. Kenapa ibu ini yakin sekali?
Dia menceritakan ada orang saat dia hopeless, nggak ada harapan, bahasa kita hopeless, bahasa ibu nggak ada harapan. Saat dia berinfak ikuti saran saya, dengan izin Allah sembuh total. Masih ingat Ria Irawan? Bukan saya kenal banget, cuma baca. Sempat Ria ini kan menyatakan sembuh total. Dia sudah bangga, rambutnya tumbuh, tapi dia mengakhiri hidupnya, kankernya kembali menggerogoti dirinya. Masih ingat simbol awet muda Titik Puspa yang baru diambil Allah? Juga ternyata digerogoti oleh penyakit. Orang-orang yang ahli sedekah, janji Allah fala khaufun alaihim. Kembali Al-Baqarah 274. Dia tidak pernah takut dalam hidup. Yang lebih hebat janji Allah walau yahzanun. Lihat Al-Baqarah 274. Hidupnya gak pernah kebuat sulit, gak pernah dia galau dan bersedih hati. Dibuat hidupnya waluya, kata orang Sunda, kapan perlu ayah. Kata wong Jawa waluya, kapan perlu ono. Kata orang Betawi walude, kapan perlu ade. Kata orang Sumatera Barat waludo, kapan perlu ado. Nah, sama ya, ado, ade, sama lah pokoknya. Enak gak itu? Apa syaratnya? Keluarga yang mencintai infak sedekah. Bahkan bahasa Allah tadi, penyesalan manusia bukan berkaitan infak semata, sedekah. Karena Allah tahu tidak semua kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah. Maka sedekah masa nggak mampu, berbuat baik masa nggak mampu, melihat sesuatu duri di jalan masa nggak mampu singkirkan. Bahkan dalam hadis Bukhari, ada orang masuk surga. Kenapa? Karena dia lihat ada ranting yang menghalangi jalan lalu lalang orang, dia singkirkan karena Allah. Allah ridho dengan perbuatan pemuda ini, Allah masukkan kelak di surga. Pernah dengar riwayat ini? Bukan kayak kita. Ada got mapot Pak RT, kemana aja? Yang di kepala RT RW doang. Tikus masuk masjid, mana ketua DKM? Tikus masuk, bukan dia kejar. Pada berbuat baik itu perintah Allah sekecil apapun. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan Allah perintahkan kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berbuat baik. Dan ancaman Allah, keluarga yang tidak menjadi ahli sedekah saat Idul Adha bukan berkurban tapi korban perasaan. Tuh ciri-ciri korban perasaan, minta jatah kurban, datang ke arena panitia ke masjid dengan pongahnya bawa golok, saya nggak ikut kurban, yang penting tenaga, padahal ujungnya minta jatah. Pernah dengar Masjid Jogokarya? Mereka bisa berkurban setiap tahun hampir 100 ekor sapi. Panitianya rata-rata 250 orang Pak Zen. Dari 250 orang kata ketua DKM Jogokaryan yang minta jatah cuma 5 atau 10 orang Ustaz. Karena mereka memang sepanjang tahun gak pernah makan daging. Sisanya mereka ikhlas karena Allah. Bagaimana kepanitiaan Al-Fat? Kira-kira kalau gak dikasih jatah marah panitia? Alhamdulillah. Semoga pernyataan ketua DKM membuat saya bahagia, bukan dusta di antara kita. Karena saya 7 tahun ketua panitia kurban banyak musuh. Ada yang masukin buntut sapi di bawah batu. Ada yang lebih parah karena masjid saya itu ada pagar. Ada yang buntut terbang lewat pagar. Begitu saya lihat astagfirullah, ada yang nampung. Karena masjid saya dekat tempat bla bla, ada institusi aparat yang mana minta saya datangi komandan. Saya bukan nggak ngasih Pak Komandan, tapi tolong sabar, selesai semua baru kita bagi. Jangan baru dipotong, baru dia standby minta. Enak aja kerja kagak minta duluan. Memang siapa lo? Itu gaya saya. Siap-siap Ustaz. Kan kok ngajar Menko Polhukam aman dikit ya rendah-rendah. Itu bedanya kan. Karena kita laporin. Nah Bapak Ibu rahimanallah, ayo keluarga semua dengarkan ancaman Allah. Nggak main-main. Keluarga yang jauh dari spirit infak sedekah, jangan mimpi mewujudkan keluarga samawa. Sama dengan bahasa ketua DKM, jangan mimpi terwujud keluarga sama kok jauh dengan masjid, jauh dari epicentrum mengingat Allah. Karena ini sumpah Allah surat Toha,
Surat 20 ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang jauh denganku, rumahnya jarang dibacakan Quran, walaupun rumahnya besar, indah dan hartanya banyak, bahkan nyimpan uang di bawah tempat tidur 5,5 M. Dengar ya, ada hakim simpan uang 5,5 M. Masih tersimpan rapi, kapan dia nikmati itu kan? Coba bayang. Dan bukan di rumah dia lagi, rumah saudaranya. Bayangkan dahsyat ini. Terus kalau Pertamina 300 triliun di mana disimpan ya? Coba bayangkan. Begitu saya ngomong gini nggak diundang Ramadan kemarin, alhamdulillah. Padahal sekali ngajar bisa 5 juta Pak. Nah, apa? Ternyata diundang Pupuk Indonesia, Passport Pupuk Indonesia yang mungkin pensiun atau kerja. Saya kan ngisi kemarin Pupuk Indonesia. Hanya ceramah 10 menit ditransfer 5 juta. Bukan saya senang, sedih saya karena jadwalnya hampir setengah jam ceramah dipotong, cuma 10 menit Ustaz karena udah lambat. Nah itu bukan senang, malah nggak dapat apapun, cuma doa doang, nggak ada tausiah. Ya udah doa aja diatur, tinggal baca. Bayangkan ya. Nah Bapak Ibu, dengarkan ancaman Allah, nggak main-main. Keluarga, individu kita, institusi masyarakat yang jauh dari spirit berinfak sedekah, kehancuran dunia akhirat. Ini janji sumpah Allah. Panitia kurban, tolong buat spanduk nanti tentang ancaman Allah supaya keluarga besar Al-Fat nggak main-main dengan ibadah kurban. Buka surat Muhammad, surat 47 ayat terakhir, ayat 38. Saya mohon Ketua SN, Ketua DKM buat spanduk tentang ayat ini. Ha antum haula itu da'auna litunfiqu fi sabilillah. Itulah kamu, kata Allah. Ada yang subuh hari dia berteriak untuk dirinya dulu dan keluarganya. Karena berkali-kali saya sampaikan di Masjid Al-Fat, malu rasanya kita. Ada seorang tukang sampah di Jakarta berapa tahun yang lalu, tinggalnya di bawah kolong jembatan. Dengan susah payah dan sungguh-sungguh dia berjuang mengumpulkan harta untuk bisa berkorban seekor sapi. Ingat nggak kisah? Berapa tahun kemudian viral dari Indosiar, seorang nenek di Nusa Tenggara Barat, tinggalnya di emperan toko-toko orang. Nenek ini lusuh, sudah tua, uban di mana-mana. Dia cuma pemulung sampah, dia kurban seekor sapi. Pernah lihat dan dengar nggak? Bagaimana keluarga besar Al-Fat tinggal di komplek, jalannya sudah mulus, cuma di depan, di sini belum. Kalau ingin di sini cepat mulus, buat keropak seperti Masjid Darussalam Kota Wisata. Judul keropaknya keropak ribawi. Jadi bunga-bunga bank, kan ketua DKM, ketua yayasan banyak tuh bunga bank, masukin di situ, nggak boleh digunakan untuk kegiatan masjid, untuk jalan umum itu. Pasti cepat selesai. Judulnya apa tadi? Kotak ribawi. Dari hal syubhat, mana tuh ada kepala kantor sering dapat amplop, udah keluarin lacinya, taruh di kotak, buat jalan, kelar tuh. Bisa? Siap DKM ada keropak ribawi. Dan apa curhatan Kota Wisata? Ternyata isinya lebih banyak daripada infak sedekah. Ya jelas. Itu contohnya ya. Jadi untuk sosial boleh, nggak boleh dibawa ke masjid, nggak boleh kegiatan hanya untuk sosial seperti jalan tadi. Oke? Nah, Bapak Ibu, apa kata Allah? Ada yang subuh hari berteriak untuk dirinya dulu dan mengajak keluarga besar Al-Fat. Faminkum mayabqa. Allah yang Maha Tahu mengatakan ada di antara kita yang masih ragu, yang masih berhitung denganku, kata Allah. Dengan alasan lagi banyak pengeluaran Ustaz, dengan alasan gaji pensiun berapa Ustaz. Yang ngomong pensiunnya BUMN, rumah 2 lantai, tinggal di perumahan elit di Kota Bogor, punya kendaraan roda 4 roda 2, datang sesudah pengajian saya motivasi Idul Adha, dia datang, Ustaz boleh pinjam uang nggak? Kenapa Pak Haji? Saya mau beli kambing, takut juga dengar kajian Ustaz tadi. Emang uangnya kemana? Habis untuk cucu Ustaz. Berapalah gaji pensiun? Apa jawaban saya? Pak Haji, mohon maaf ya, kalau cucu yang Pak Haji cintai, qadarullah dapat telepon dari rumah sakit kecelakaan hebat, perlu DP untuk operasi malam ini juga 20 juta.
kira-kira mobil dan motor di rumah dijual nggak? Ya iyalah Ustaz. Kenapa perintah Allah nggak kepikiran? Paham maksud saya? Paham nggak? Kita mencintai keluarga, apapun kita korbankan, ada jaminan nggak cucu anak kita akan mencintai kita sebagaimana kita mencintai mereka? Ada jaminan tidak? Tapi kalau kita mencintai Allah, ada jaminan nggak kita dapat cinta Allah? Ini sumpah Allah, hadis kudusi. Hambaku mencintai aku berjalan, aku memberi cintaku padanya berlari. Hambaku memberi cintanya sejengkal, aku akan memberi cintaku sedepan. Pernah dengar riwayat ini? Hadis kudusi. Allah tidak pernah menyanyiakan hamba yang mencari cinta dari doa Allah. Manusia kita banting tulang, kita cari muka bagaimanapun. Ini mantas bos saya, sampai sekarang masih bos. Itu kan depan dia doang. Gak ada yang setia. Gak ada cinta sehidup semati, betul? Bapak-bapak, kalau istri duluan mati, nikah lagi gak? Gak jawab, pura-pura lagi. Pak John, kalau istri mati nikah lagi nggak? Coba jawab jelas. Ibu-ibu, bapak duluan mati ada jaminan nggak nikah lagi? Nggak ada jaminan. Jamaah saya nenek-nenek aja nikah ngebrondong. Untung suami pengusaha mati dulu nggak cekek berondong itu. Neneknya 65, berondongnya 28. Ya bayangkan. Pernah dengar suaminya sakit hati pada istri dia cekek berondongnya? Pernah dengar? Sinetron. Kebanyakan nonton sinetron. Nggak ada orang mati cekek orang hidup, betul tidak? Nah, itulah banyak nonton sinetron. Dengarkan, fama yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Kalau ada keluarga mengaku samawa tapi pelit, perintah Allah yang nggak berkurban buat spanduk di depan rumah, tulisannya kami keluarga merege hese, bin bakhil, bin korep, bin medit, bin apa lagi? Bin kikir, bin apa lagi? Bin bahlul. Karena orang pelit itu bahlul. Bahlul, stupid. Allah aja menjanjikan yang ahli sodako dimakmurkan hidupnya. Datang kita pelit kan bahlul loh, stupid itu namanya. Allah aja menceritakan penyesalan hamba berhadapan ajal berkaitan sodakonya. Datang kita pelit, stupid nggak tuh? Makanya disebut bahlul. Catat ya. Yang nggak korban keluarga besar Alfat buat spanduk judulnya apa? Kami keluarga merege hese, bin pelit, bin korban perasaan. Tinggal di perumahan nggak malu nggak tukang sampah, nggak malu dengan nenek, malu. Dia aja satu sapi, bukan satu sapi bagi 7. Dan mereka guru terbaik saya. Mereka nggak kenal saya kenal mereka lewat media. Saya coba ikut jejak mereka. Allahu Akbar. Semenjak itu kehidupan kami dirubah. Jangan takut. Janji Allah pasti benar. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, Bapak Ibu, apa ancaman Allah di surat Muhammad ayat 38? Fa in tatawalla yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Yang berpaling tetap cuma ikut korban perasaan nanti dengan berbagai alasan yang sebenarnya dia cari-cari alasan, seperti Pak Haji tadi. Begitu saya sebut mana bahasa jual aset demi perintah Allah, baru diam. Gak pantas dia mengaku gak punya uang, asetnya banyak. Memang dia jawab lagi, Ustadz saya sedang berusaha jual tanah, kalau aku tanah saya bisa 40 miliar. Hari ini kita hidup bukan makan aset, betul? Makanya hati-hati hidup. Yang diperlukan itu cash flow, bukan status. Aset di mana-mana, korban gak punya uang, apa namanya? A'udzubillah min dzalik. Maka janji Allah, ku gantikan, ku hancurkan kamu dengan generasi yang tidak pelit seperti kamu. Dunia sudah Allah ancam. Bagaimana akhirat? Lihat surat At-Taubah. Surat At-Taubah surat 9 ayat 34 dan 35. Nggak main-main bahasa. Yauma yuhma 'alaihi fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Apa kata Allah? Di hari kiamat harta yang kita simpan apapun jenisnya. Di ayat ini sangat literal, emas dan perak. Ternyata harta yang kita simpan kata Allah kelak di hari kiamat
akan menjadi bara api yang membakar lambungmu, dahimu, punggungmu. Bahkan Allah mengatakan, hadza fazuku, rasakanlah, hadza makanastum li anfusikum, rasakanlah azab ini. Inilah harta yang kamu simpan-simpan saat di kehidupan dunia. Na'udzubillah. Ini baru level pertama, menjaga level takwa. Yang kedua, karena waktu saya percepat ya. Yang kedua, bagaimana menjaga level sifat takwa kedua? Wal kadhiminal ghaidh. Ternyata orang bertakwa itu nggak mudah marah, nggak temperamental, nggak emosional, menghadapi masalah dengan kepala dingin dan hati yang penuh kesejukan. Dia selalu mencari win-win solution terbaik, bukan dengan amarahnya. Makanya diingatkan oleh imam tadi di rakaat kedua, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dirinya bangga dengan dirinya. Who am I? Kamu tahu nggak saya RW di sini? Kamu tahu nggak saya ketua yayasan di sini? Bukan itu ciri orang bertakwa. Dia mampu menahan amarahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Laysa syadidu bisur'ah. Yang disebut orang kuat bukan karena menang dalam sebuah pertarungan atau siapa paling kuat di antara kita. Walakinna syadida man yamliku nafsahu indal ghadab. Yang disebut orang kuat yang mampu menahan amarah saat dia marah. Ini orang kuat. Dan apa jaminannya? Ternyata Bapak Ibu dengarin, orang-orang yang mampu meredam amarah, jaminannya di hari kiamat tinggal pilih bidadari untuk bapak-bapak, mau yang mana, ibu-ibu bidadari. Kan ada pramugari, ada pramugara, betul? Nah, sama. Jadi fadilah, keutamaan oleh mampu menahan amarah di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, dia berhak mencari pasangan hidupnya bidadari atau bidadara, tinggal pilihmu yang mana. Nah Bapak Ibu, bagaimana supaya kita pasca Ramadan ini mampu menahan amarah? Karena selama Ramadan kita diperintahkan Rasulullah SAW, ada orang ngajak debat gelut, inni shaim, katakan aku puasa. Jawabannya, saat kita marah berdiri, solusinya duduk. Saat kita duduk masih marah, suruh berbaring. Saat berbaring masih marah, suruh pejamkan mata. Saat pejamkan mata masih marah, suruh mati ya. Udah pejam masih marah, masih tunjuk-tunjuk ya. Itu contoh demikian ya. Bahkan perintah beliau saat kita marah suruh berwudu. Bahkan diingatkan ada orang marah suruh bajur dengan air. Pasti Pak Zainal tambah marah. Tapi saat air itu sudah masuk ke ubun-ubun kepalanya, orang marah ini akan meredam. Karena air itu memadamkan kemarahan. Allahu Akbar. Yang ketiga, karena sudah saya lihat ketua yayasan DKM sudah kompak ini ya. Pada sih juga ngajar komplek Pertamina jam 8. Halal bihalal lagi, penuh halal bihalal. Makanya Ustadz pakainya beza dikit ya. Yang ketiga, wal afina anin nas. Keluarga yang bertakwa sudah saling memaaf-maafkan. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi dusta. Baik itu dalam institusi keluarga sama maupun dalam jamaah pengajian Al-Fats maupun lingkungan perumahan Villa Nusa Indah 3, makanya dibuatlah halal bihalal. Tapi saya ingatkan, yang tulus bermaafan, tangan berjabat, hati berjabat. Jangan tangan berjabat senyum di hati, masih dendam nih gue, kagak enak aja. Ini namanya munarah atau munafik. Cocok, marah pula ibu munarah nanti ya. Dah. Gak bisa berjabat karena mungkin gak bisa ada yang datang di halal bihalal, dia tetap maafkan saya dengan tulus. Saya mohon maaf dan saya sudah maafkan kesalahan jamaah Alfa. Keren. Ini silaturahmi yang paling keren. Ada silaturahmi yang dibenci oleh Allah. Dengarkan Bapak Ibu. Tangan berjabat, hati tidak berjabat. Ada yang lebih parah dari dia. Dia tahu ada halal bihalal, sengaja gak datang. Dia tahu musuhnya ada di sini. Ini benar-benar orang-orang mendapatkan laknat Allah. Lihat sumpah Allah. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 25. Nggak main-main ancaman Allah kepada sang pemutus tali silaturahim. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyi shalah wa yusiduna fil ardi ulaika lahum la'nah wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang tidak mau silaturahim, memendam dendam. Pada Allah perintahkan qudil afwa, jadilah pemaaf. Dan ciri orang bertakwa, wal afina anin nas, surah Al-Baqarah qudil afwa Al-A'raf 169. Adapun wal afina anin nas surat Ali Imran ayat 134. Dan Allah memiliki sifat pemaaf. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah senang dengan hambanya pemaaf.
Karena Allah adalah memiliki sifat pemaaf. Datang kita dendam. Maka keluarga Samawa, ibu-ibu, tahu nggak siapa penghuni neraka di antara wanita? Wanita ahli sejarah. Kesalahan suaminya 10 tahun lalu masih diingat-ingat. Ibu-ibu, semoga jamaah Al-Fat ibu-ibu bukan menjadi ibu-ibu ahli sejarah. Setuju? Kok yang depan yang paling setuju? Ini ngomong atau sekalian curhat? Ya. Untung nggak direkam, cuma suaranya doang ya. Contohnya demikian. Bu ya, udah nggak ada lagi dendam, sudah saling memaafkan. Ayo kita rajut mulai hari ini. Indahnya kebersamaan, indahnya persatuan dengan satuan. Nanti tema saya membangun kesatuan dan kebersamaan dunia akhirat. Itu lebih keren lagi tema. Ada 4 tuh tema. Ada ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami, ta'awun, saling menolong, takaful, saling punya, merasa ada tanggung jawab, ada sense of belonging sesama kita. Akan terrajut nggak ya? Masya Allah. Apabila memiliki 3 sifat, ta'fu aman zalamaka, engkau memaafkan kesalahan orang, tu'ti aman haramaka, engkau memberi pada orang tidak memberi, tasilu aman qata'aka, menjaga silaturahim kepada orang yang telah memutuskan silaturahim. Keren banget nggak itu? Nah, tapi bukan tema di sini, tema di Priok nanti. Contohnya demikian. Otaknya bukan dibagi-bagi ya. Beda-beda tema, beda yang kita sampaikan. Lanjut. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, ciri keluarga Samawa menjaga level ketakwaan yang keempat, selalu berbuat baik. Ayo, masih ingat nggak kajian kita? Family gathering in Eden Paradise. Bagaimana keluarga ini masuk surga bareng? Masih ingat nggak? Siapa yang ingat? Sajadah plus uang 150.000 tadi. Nah, coba. Buka surah Ar-Ra'd, surat 13 ayat 22 sampai 24. Ada 4 syarat keluarga ingin masuk surga bareng. Bukan di sini kajiannya, udah selesai. Tinggal buka saja nanti. Ya, surah Ar-Ra'd, surat 13 ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24. Begitu ayat 25-nya langsung Allah memberi sebuah peringatan keras. Yang berani memutuskan silaturahim, 2 ancaman Allah, tempatnya neraka dan mendapatkan laknat Allah. Jangan main-main putus silaturahim. Makanya Allah perintahkan jaga selalu silaturahim, di antara berbuat kebaikan. Tahabu, saling memberi dan timbul rasa kasih sayang. Yang kelima, saya percepat, Ali Imran 135. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Yang kelima, sifat orang bertakwa adalah sudah mulai menghindari perbuatan-perbuatan fahisyah. Perbuatan-perbuatan yang mengandung kemaksiatan, yang mendatangkan murka Allah. Berarti keluarga itu tidak lihat konten-konten porno. Anaknya pegang HP dicek, kamarnya dicek dan sebagainya. Tidak ada istilah pacaran di rumah tangga Samawa, karena dia sudah tahu pacaran itu akan menimbulkan fahisyah, kemaksiatan. Bahkan naudzubillah kita lihat seks bebas di mana-mana. Bahkan survei yang paling mengkhawatirkan, ketua yayasan, anak SMP yang sudah melakukan seks itu hampir di atas 50%. Khawatir sekali. Saat ditanya kapan kalian melakukannya, saat rumah orang tua saya kosong. Na'udzubillah. Bahkan sedang viral film dari Malaysia, bid'ah, karena digambarkan sosok guru spiritual, sosok kiai yang menghamili santri-santrinya. Banyak nggak di negeri? Bahkan viral sebuah ceramah seorang habib, triliunan bapak ibu sholawat nggak akan bertemu Rasulullah SAW kalau tidak pegang gurunya, syekh kita, tangannya. Ayah, wahai. Ujungnya suruh cium kayak martabak bolak-balik. Na'udzubillah. Dia jual ayat-ayat Allah. Bahkan ada seorang habib terkenal Jawa Tengah, dia sengaja menyuruh seseorang cari kuburan untuk dijadikan keramat. Tahu habib tuh? Coba ya. Na'udzubillah. Kira-kira kalau ada kuburan dijadikan keramat, motifnya apa? Motifnya apa? Kerja kagak naik Alphard, mobil sport, naudzubillah. Istrinya glowing karena ini bla bla, naudzubillah. Itu tadi. Maka keluar film, nonton. Saya cuma diberitahu jamaah, saya lihat tadi sambil sedikit saya lihat ya. Naudzubillah, percis yang terjadi banyak di sini, bukan semua ini oknum ya. Jadi fahisyah, audzalamu anfusahum, dengarkan keluarga Samawa. Keluarga Samawa menjaga level takwa, sudah menghindari perbuatan yang menzalimi diri.
Contoh, rokok. Siapa di sini masih merokok? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Oke, Pak, habis kajian sebutkan saya 5 manfaat rokok. Saya beli Bapak 5 slot rokok. Tinggal ngerokok apa silahkan. Tapi kok nggak bisa jawab deal ya, berhenti ya. Deal-dealan dulu nih. Kenapa saya pede banget? Saya udah cerita kan. Saya pernah 10 hari ke Dubai, Turki. Travel yang saya daftar konsorsium dan travel lain. Ternyata di travel lain itu 20 keluarga besar pemilik pabrik rokok negeri ini Pak Zen. Ada di antara mereka masih muda lulusan Amerika dan Kanada. Anak muda ini saya kejar. Begitu selesai mau terbang Indonesia di bandara, kok saya lihat kamu selama 10 hari kita jalan-jalan nggak pernah merokok. Apa jawaban anak muda ini? Cucu pendiri pabrik rokok terbesar negeri ini. Buat apa Ustadz? Nggak ada manfaat. Saya kejar, kenapa keluarga lo jual rokok? Cuan dia bilang. Sama, kita karyawan di lapangan itu yang jual sapi Bali, itu mayoritas orang Bali. Ini sekarang aja saya keluarin, ya biar nggak resisten. Saya tanya dengan Made, salah satunya Made. Bukankah sapi itu bagi kalian tuh dewa? Kenapa kalian jual? Fulus Ustaz, fulus dia bilang. Satu cuan, satu fulus. Ternyata banyak juga oknum jual ayat Allah demi fulus juga. Ini terbongkar, dam haji kita ternyata dipermainkan di sana. Viral kan sekarang? Tahu di media sosial dam haji Pak. Mereka permainkan. Bahkan KPK menyebutkan kementerian paling korup, kementerian apa? Bagian apa? Coba ya. Padahal orang-orang ngerti semua ya. Untuk dapat sertifikasi haji itu bayar 7 juta loh kita. Jadi saya untuk mendapatkan sertifikasi training sepekan itu bayar lagi Pak Jaya 7. Hanya untuk dapat sertifikat baru bisa jadi pembimbing haji. Kemana uang kita terliun nanti? Auzubillah min dzalik. Ya, oknum, bukan semua yang marah pula di orang kemenang. Oknum sekali. Lanjut. Jadi termasuk yang hobi goes. Goes itu nggak dilarang. Apa kedolimannya? Cari trek yang ekstrim, puluhan kilo, pulang goes, encok kumat sehingga nggak ke masjid, itu mendolimi diri namanya. Termasuk yang hobi miara burung. Untuk pakan burung mampu, infak sedekah nggak mampu, didolim namanya. Betul apa betul? Yang hobi mancing itu lebih dolim lagi. Apa dolimnya orang mancing? Habis waktu berjam-jam, ikan yang dia pancing itu dia lihat ditimbang pemilik kolam, habis timbang masukin ke kolam, betul nggak? Dia pancing berjam-jam dapat ditimbang deh, itu dolim nggak tuh coba ya? Jawaban tukang pancing, Ustaz nggak tahu seninya mancing. Astagfirullah. Saya ini anak tentara tapi punya kapal karena kita dekat laut makanya korban tsunami. Saya ini anak nelayan. Kalau ingin mancing punya seni ke Laut Cina Selatan biar ditarik ikan tuna yang bobotnya 300 kilo. Kira-kira orang mancing ditarik ikan tuna nggak kok 300 kilo kan? Sampai bisa pecah di tangan kita. Terus pakai apa? Pakai sarung tangan. Itu baru seni mancing. Itu ikan tuna bobot segitu berjam-jam di sana. Gempor gitu. Ini ikan di kolam kelihatan ikan seni. Ayah wae. Apalagi cari telur semut tengah malam, semua mangga orang dicolok-colok cari ayah wae. Astagfirullahaladzim. Itu menzalimi diri namanya. Ngobrol di pos satpam berjam-jam, pulang udah ngantuk nggak tahajud, menzalimi diri namanya. Bukan nggak boleh. Jangan sering-sering. Yang kedua jangan lama-lama. Itu menzalimi diri. Yang keenam banyak istighfar. Bu, saya ingatkan, ini zaman penuh banyak masalah. Ada masalah bukan minta cerai. Sudah banyak laporan, banyak wanita minta cerai sekarang. Nggak sabar ya. Pada perintah Allah banyak istighfar. Orang yang banyak istighfar, lihat janji Allah surat Nuh, surat 71 ayat 10 sampai 12. Dengarkan diri saya dan Bapak Ibu. Ini janji Allah. Orang banyak istighfar, faqul safir rabbakum innahu kana ghafara. Ku ampuni dosa-dosa. Siapa di ruang yang nggak punya dosa? Saya pasca umroh udah banyak dosa. Karena dari Jeddah ke Riyadh itu ya Allah, wanita-wanita Arab udah buka jilbab. Bahkan naik kereta ke airport Jeddah, naik kereta itu di kereta udah banyak buka jilbab. Dan ternyata orang Arab yang cantik Barbie.
Kan udah dosa saya. Udah lihat ke Berbi, bayangkan Pak Ketua mau ikut saya. Itu contoh. Ya, kalau di Uzbek, Kazakhstan wajar. Ini di Saudi. Di Bandara Riyadh lebih dahsyat lagi. Sampai saya berpikir ini di Arab atau di mana? Pergi Dubai. Udah kayak Las Vegasnya aja udah. Walaupun saya belum pernah ke Las Vegas. Ini cerita lah pokoknya. Ya, demikian. Na'udzubillah min dzalik. Maka dosa kita banyak istighfar. Yang kedua, yusri sama'alikum idrara. Ternyata janji Allah kuturunkan rahmat, kasih sayang dan cintaku. Yang ketiga, wa yumdikum bi amwal banin. Kuperbanyak harta. Catat ibu-ibu dan bapak-bapak, ingin banyak harta, banyak istighfar, bukan banyak ngeluh. Ingat, enggak ada manfaat ngeluh. Yang bisa jawab hadiah umrah. Apa manfaat mengeluh? Saya tunggu saat selesai halal bihalal. Yang keempat, wa banin. Yang susah punya anak, banyak istighfar. Nah, yang kelima nih paling demen. Yang susah naik haji umroh, yang pingin ke Aqsa kok susah banget, dengarkan janji Allah. Wa yaj'al lakum jannatin, wa yaj'al lakum anhara. Ternyata orang banyak istighfar, Allah mudahkan keliling dunia, melihat keindahan dunia yang identik dengan taman dan sungai mengalir. Itulah sifat surga kata Allah. Betul tidak? Surga sifatnya ada taman dan ada air yang mengalir. Bahasa Allah, kalau ingin mendapatkan tempat-tempat indah, banyak istighfar, bukan banyak mengeluh, apalagi pasang status aku galau. Na'udzubillah. Dan yang terakhir, walam yusirru ala ma fa'alun ya'lamun. Keluarga Samawa yang menjaga level ketakwaan pasca Ramadan, dia akan bertekad sepulang kajian ini. Ayo Bapak, ayo anak-anakku, ayo suami dan istrinya kumpul bersama anak bareng habis ini. Ayo kita bertekad, kita masuk surga bareng anak-anak. Ayah ingin mewujudkan perintah Allah, ku anfusakum ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu di api neraka. Mari kita wujudkan 7 nilai ketakwaan dalam rumah tangga kita. Ayo nak, kita berjuang bersama. Masya Allah, kalau itu terwujud, mampu kita jaga level ketakwaan sampai akhir hayat, keluarga ini mendapatkan apresiasi tinggi dari Allah, jaminannya surga. Semoga keluarga besar Al-Fats Allah kumpulkan kelak di surganya Allah. Wabil khusus surga Ar-Rayyan. Ya Allah, siapkan untuk orang berpuasa di bulan Ramadan, khusus hanya untuk orang berpuasa. Saat orang berpuasa sudah memberi surga Ar-Rayyan, ditutup serapat-rapatnya surga ini. Tidak Allah berikan kepada amal yang lain, hanya untuk orang berpuasa. Semoga amal kita, termasuk puasa dan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah wafatkan kita dengan ada husnul khatimah. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak turun kita soleh dan solehah. Allah mudahkan kita menjadi rezeki yang halal dan barakah. Allah tetap ridho dan merahmati kita sepanjang hayat, dan Allah benar-benar memasukkan kita surga kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekurangan saya. Saling bermaafan karena Allah, tulus ikhlas, tangan berjabat, hati berjabat. Semoga Allah ridho dengan kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu fatul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.